Nanti mohon minta tolong Eti ya, catat lagi daftar namanya ikut kegiatan ini. Dan mohon maaf, Ibu nggak ada kasih daftar hadir di luar yang ikut hari ini. Jadi kalau mereka memang ada yang izin, tulis saja izin, tapi yang nggak ada keterangannya ya tidak ada keterangan gitu aja. Baik, Bu. Kan ada yang ikut kegiatan ya di sekolah ya? Kayaknya nggak ada, Bu, yang bilang di grup. Kayak mereka enjang itu. Itu kegiatan apa, Bu? Aku nggak tahu. Ya itu, mereka bilang ada kegiatan, Ibu kira itu kalian produktif, tapi kok yang lain bisa. Aku Mereka bingung. panitia lomba, Bu. Apa? Panitia lomba. Oh. Oke. Kita masuk ya ke teks eksplanasi. Sudah dibaca nggak modulnya ini yang Ibu bagikan di classroom? Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Jadi ada kejadian alam atau kebudayaan, itu teksnya yang mengungkapkan itu disebut dengan teks eksplanasi. Kalian hanya boleh tulis ringkasannya aja. Ini yang bagian pengertiannya aja. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Pengamatan itu berfokus pada proses. Untuk itu, perlu diketahui beberapa kriteria yang harus dipenuhi apabila kamu hendak menganalisis informasi teks eksplanasi. Fungsi analisis adalah agar kamu mendapatkan teks eksplanasi yang sederhana, lengkap, dan standar. Nah, kriterianya apa aja? Yang pertama, struktur terdiri dari penjelasan umum dulu, baru ke penjelasan proses dan penutup. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi bukan berdasarkan hayalan atau imajinasi, tapi ada faktanya, dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya isi teks eksplanasi memuat informasi keilmiahan, dapat diuji, dapat dibuktikan kebenarannya, itu bersifat ilmiah. Jadi kalau berita-berita yang fenomena yang tidak masuk akal, misalnya seperti babi ngepet dan lain-lain, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, maknanya mudah dipahami. Kemudian yang kelima, pesan yang disampaikan bersifat efektif. Nah, ini kriterianya bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi. Boleh sambil dicatat. Lanjut ya. Selanjutnya, dalam menganalisis informasi teks eksplanasi, perlu dilakukan analisis informasi untuk mendapatkan analisis yang efektif. Kriteria yang diperlukan dalam analisis informasi teks eksplanasi adalah fungsi dan kelengkapan strukturnya. Jadi ada dua. Yang pertama, fungsinya, dan yang kedua, kelengkapan strukturnya. Penjelasan kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian. Jadi fungsinya adalah untuk mendeskripsikan kejadian atau sesuatu fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Deskripsi yang dimaksud berkaitan dengan proses melakukan sesuatu pekerjaan atau berlangsungnya kegiatan tertentu.
yang di dalamnya ada sebab akibat dan perihal lain yang sejenis. Kemudian yang kedua, kelengkapan struktur. Ingat tadi ada 3 kelengkapan strukturnya. Yang pertama, dia harus utuh dulu atau setidaknya bergantung pada kelengkapan struktur teks itu. Jadi tadi ada Ibu sampaikan di awal, ada secara umum dulu baru prosesnya. Kemudian setelah proses baru disimpulkan. Tapi kalau kurang dari itu disebut dengan teks eksplanasi sederhana. Jadi untuk menganalisis sebuah teks eksplanasi ada 2, berdasarkan fungsi dan berdasarkan kelengkapan struktur teks. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Tanya aja, nggak apa-apa. Lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ini contoh teksnya, lewatin. Dia menceritakan tentang fenomena-fenomena alam. Lanjut. Ini ada sudah Ibu upload ya modul ini ya minggu lalu. Nah, ini secara ringkas, teks eksplanasi adalah teks berisi proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Sekarang di Kalimantan Tengah kan sedang banyak itu wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Nah, itu termasuk tuh bisa diungkapkan di dalam sebuah teks atau wacana berupa teks eksplanasi karena mengangkat tentang fenomena-fenomena alam. Tapi harus disertai dengan data dan fakta di dalamnya. Kriteria analisis teks eksplanasi antara lain struktur, fakta, tadi yang sudah Ibu jelaskan, keilmiahan, maknanya harus dapat dipahami, dan pesannya efektif. Tidak perlu kesana kemari yang diungkapkan, tapi efektif, singkat, padat, dan jelas. Kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis teks eksplanasi adalah fungsi dan kelengkapan struktur teks. Itu untuk pembelajaran 1. Sekarang Ibu lanjut. Nah, teks eksplanasi dapat dipelajari melalui ragam lisan dan ragam tulis. Jadi kalau ada sebuah berita atau wacana yang diungkapkan langsung itu berupa lisan. Tapi kalau dalam bentuk berita tertulis seperti dikorankan atau dibuat dalam laporan itu sifatnya tertulis. Dengan kata lain, teks eksplanasi berisi penjelasan yang terperinci tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Ini fenomena banjir nih, kira-kira kan akibatnya banjir, apa penyebabnya? Yang kalian ketahui. Penyebab banjir. Iya. Meningkatnya curah hujan. Selain itu, kira-kira selain itu penyebabnya? Sungai tersumbat. Iya, karena banyak sampah, misalnya seperti itu. Kemudian maraknya penebangan hutan secara liar, misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya sebab akibat. Jadi dengan kata lain, teks eksplanasi berisi penjelasan yang terperinci tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Jadi kalau kalian menjelaskan tentang banjir, kalian jelaskan penyebabnya juga. Itu maksudnya. Tapi harus ada data dan fakta. Misalnya kalau kalian menyampaikan curah hujan meningkat dari bulan berapa sampai bulan berapa, misalnya itu dari minggu ke berapa sampai minggu ke berapa. Terus misalnya dulu, misalnya kan kalian mengatakan banjir sekarang lebih parah. Nah, kira-kira banjir tahun sebelumnya
seberapa sih ketinggian air, misalnya seperti itu, sementara yang sekarang berapa. Jadi ada datanya. Nah, penjelasan-penjelasan ini tentang fenomena-fenomena ini, itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi umumnya mencakup gejala alam, tadi yang kayak tadi, contohnya banjir tadi, gejala sosial, dan kebudayaan atau proses terhadap sesuatu. Ada pertanyaan? Ada enggak sebelum dilanjut? Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Boleh dicatat, tadi ada 3 ya strukturnya secara umum. Struktur eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama penjelasan umum, berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Setelah itu masuk ke penjelasan proses, berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Yang kata Ibu tadi, awalnya kalian jelaskan dulu nih tentang fenomena banjir, keadaan banjir di Kalimantan Tengah, baru kalian jelaskan prosesnya, apa penyebabnya, bagaimana ketinggian curah hujannya, dan lain sebagainya. Itu penjelasan proses. Baru yang terakhir penutup. Penutup ini berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Nah, ini ada contoh teksnya sambil dibaca. Ini tentang pemicu letusan Toba, itu sudah ada ya di modul ya. Terlalu panjang kalau dibaca langsung. Nah, panjang sekali. Sekarang masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk memahami teks eksplanasi, kita harus memahami kaidah-kaidahnya dulu. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dia menggunakan kata benda yang bersifat umum. Misalnya, ini contoh, menggunakan kata pesawat terbang, gawai, mobil, gunung berapi, itu kata benda. Atau kalau istilahnya itu adalah nomina. Kemarin kalian pas Ibu kasih soal ada kata pengistilahan, kayaknya bingung ya dengan istilah-istilah itu. Jadi kalau kata nomina itu artinya kata benda. Sementara kalau pronomina itu kata ganti untuk benda tersebut. Misalnya, jadi kemarin itu Ibu tanya pronomina pada teks tersebut, kalian menyebutkan nama-nama orang kan, padahal pronomina itu kata gantinya. Jadi saya, kita, mereka, kalian, itu pronomina. Jadi bukan nama orangnya. Kalau nama orangnya itu nomina, tapi kalau kata ganti dari nama orang itu pronomina. Misalnya di sini ada nominanya Eti, ada Hasuna, ada meja, ada kursi, ada sepatu, itu nomina. Tapi ketika orang banyak ini kan nggak mungkin nih disebutkan satu persatu. Jadi cara menyebutnya kita. Kita itu adalah pronomina. Saya itu pronomina. Jadi jangan bingung. Jadi kemarin itu kata pronominanya yang benar dalam soal Ibu itu adalah Anda. Bukan Dokter Kelvin, kan kalian rata-rata jawabnya Dokter Kelvin, Dokter Kelvin. Jadi pronominanya Anda, kan kata gantinya. Kamu, Anda, saya, kita, itu pronomina, khususnya pronomina persona namanya. Jadi kalau pronomina penunjuk, ini, itu, sana, situ, nah itu pronomina penunjuk. Kalau pronomina persona, kata ganti orang, ya tadi, saya, kita, mereka, Anda, kamu, kalian, mereka. Paham ya? Itu yang namanya kata benda atau nomina, kata gantinya disebut pronomina. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja atau istilah lainnya verba. Jadi jangan bingung ketika dapat soal verba pada teks tersebut. Verba itu maksudnya adalah kata kerja. Misalnya menggunakan kata lari, kerja, mendorong, tidur, makan, dan lain sebagainya itu adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga, menjawab
pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Jadi dalam teks tersebut kalian membuat sebuah informasi yang ketika orang lain bertanya tentang mengapa kejadian itu terjadi, ada pada teks kalian jawabannya. Kemudian ditanya lagi bagaimana bisa terjadi. Nah, itu juga terjawab dalam teks itu. Jadi teks yang kalian buat menjawab dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Misalnya, mengapa banjir di Kalimantan Tengah meningkat tinggi misalnya. Nah, itu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu yang ada dalam teks eksplanasi. Kemudian bagaimana terjadinya itu juga masuk ke dalam teks eksplanasi. Bukan pertanyaannya, tapi jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian dia yang keempat, menggunakan fakta seperti robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Maksudnya ini contohnya ya, robot dapat bergerak karena mempunyai mesin, ini fakta. Bisa dibuktikan, itu menggunakan fakta. Jadi teks eksplanasi, jangan kalian menceritakan tentang roh-roh yang susah untuk dibuktikan faktanya. Jadi cari yang mudah untuk dibuktikan kebenarannya. Ada faktanya. Jangan membuat teks lalu ibu tanyakan mana buktinya. Ada bu dalam hayalan saya tadi malam pas tidur. Nah itu tidak bisa dibuktikan. Jadi teks eksplanasi itu menggunakan fakta. Kemudian menggunakan bentuk kalimat pasif. Seperti energi berasal dari matahari. Kalian tahu perbedaan kalimat pasif dan kalimat aktif nggak? Pernah dengar nggak kalimat pasif, kalimat aktif? Kira-kira? Ada yang tahu apa itu kalimat pasif dan kalimat aktif? Ada yang bisa jawab? Kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, Ibu jelaskan. Kalimat aktif dan kalimat pasif ini perbedaannya berdasarkan pada subjeknya atau pelakunya. Misalnya, Mela memukul anjing. Yang aktif siapa di situ? Mela. Mela. Atau sebaliknya, anjing dipukul Mela. Siapa yang aktif? Mela. Tetap Mela yang mukul, tapi Mela berada di belakang. Jadi pasif itu ketika subjeknya yang dikenakan. Ini subjeknya kita misalkan anjing tadi ya, misalnya anjing menjadi subjek yang dikenakan sesuatu. Ketika Mela memukul anjing, anjingnya dipukul nih, dikenain pemukulan oleh Mela. Jadi itu sifatnya, kalimatnya si Mela yang aktif melakukan. Tapi ketika anjing dipukul itu kalimatnya pasif. Jadi kayak seperti ini. Energi berasal dari matahari. Ini kalimat pasif. Tapi kalau kalimatnya berubah, matahari menghasilkan energi. Nah, itu menjadi kalimat aktif. Paham ya? Perbedaan pasif dan aktif itu berdasarkan dari keaktifan si subjeknya. Kalau subjeknya yang dikenakan sesuatu, berarti itu kalimat pasif. Tapi kalau subjeknya yang mengenakan sesuatu atau melakukan tindakan terhadap sesuatu, itu kalimat aktif. Jadi tergantung ke letak subjeknya, fungsi subjeknya.
Misalnya lagi contoh kalimat pasif, tanaman sedang disirami Renu. Jadi duluan si tanaman ini disebut, baru nama si Renu. Kayak tadi anjing dipukul misalnya siapa kayak gitu namanya misalnya. Jadi itu pasif karena si pelaku berada di akhir kalimat. Tapi kalau misalnya Renu menyiram tanaman, itu baru namanya aktif. Paham ya? Lanjut. Nah, ini secara ringkas, struktur teks eksplanasi ada 3, ada penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Kemudian kaidah teks eksplanasi, menggunakan kata benda yang bersifat umum, menggunakan kata kerja, menggunakan pertanyaan bagaimana dan mengapa, kemudian berisi fakta, serta bentuk kalimatnya pasif. Jadi bukan pelaku melakukan tindakan, tapi tindakan itu dikenakan oleh si pelaku dibalik itu. Gitu ya. Nah, ini pembelajaran 2, mengkonstruksi informasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi dikonstruksi dari beberapa informasi, baik informasi lisan maupun tulis. Jadi ketika kalian membuat teks eksplanasi, kalian dapat mencari data dan faktanya, baik itu dari informasi lisan maupun tulis. Misalnya kalau lisan, kalian bertanya langsung kepada orang-orang yang mengerti keadaannya, mengetahui latar belakang informasi tersebut. Atau kalau secara tulis, kalian mencari dari sumber-sumber buku, koran, dan lain sebagainya. Informasi ini berupa pernyataan umum yang dilanjutkan dengan urutan sebab akibat dan diakhiri dengan interpretasi. Jadi ingat tadi, kayak tadi banjir, apa penyebabnya sehingga akibatnya banjir tersebut. Kemudian informasi-informasi ini didapatkan dari berbagai sumber, yang meliputi sumber langsung dan tidak langsung. Kalau sumber langsung, kalian langsung turun ke wilayah banjir tersebut, menanyai korban misalnya dan sebagainya, itu langsung. Kalau tidak langsung bisa lewat televisi, lewat koran, lewat internet, itu bisa. Sumber langsungnya didapat dari orang atau tokoh, sementara sumber tidak langsung dapat diperoleh dari buku. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian, ciri informasi dalam teks eksplanasi berbeda dengan teks yang lain. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut, ada 3. Pertama, informasi yang digunakan merupakan pernyataan umum. Masih umum dia, masih luas. Kemudian urutan sebab akibat, setelah itu baru diinterpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang faktual. Berdasarkan fakta, benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian informasi yang digunakan bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, tadi kan bisa dibuktikan. Tidak berdasarkan hayalan, tidak berdasarkan imajinasi. Yang berikutnya, berdasarkan ciri-ciri itu, langkah-langkah untuk mengonstruksi informasi teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum berisi topik yang akan dijelaskan. Jadi mau ngejelasin apa nih nanti? Jadi itu dulu secara umumnya. Kemudian proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya suatu yang dipaparkan. Kemudian isinya harus ringkas, menarik, dan jelas agar teks dapat dibaca dengan teliti. Kemudian pernyataan proses berisikan penjelasan yang terperinci tentang keberadaan dan proses terjadinya sesuatu. Kemudian yang ketiga, penutup berisi simpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ingat tadi, informasi yang digunakan bersifat ilmiah dan keilmuan.
Jadi ada 3 pernyataan umum, proses, dan simpulan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Ada pertanyaan? Kan Iya. umpamanya kan kalau kita kayak bikin steknya bisa kayak untuk kayak nanam pohon bisa lah umpamanya gitu. Bisa untuk fenomena alam. Tapi kalau kamu cara menanam pohon itu bukan, itu teks kayak kemarin, lebih kepada teks prosedur. Oh Tapi iya. kamu ini menjelaskan tentang fenomena-fenomena alamnya. Oh. Bisa itu. Tapi kalau kamu menjelaskan tentang caranya itu enggak, itu bukan eksplanasi. Itu teks Kayak cara prosedur. merawatnya kayak gitu, Bu? Enggak juga. Sama, itu masih termasuk prosedur karena cara merawat kan ada tahapan-tahapan langkah-langkah kan. Sementara kalau ini dia hanya pernyataan umum. Misalnya deh kita angkat tadi banjir tadi, pernyataan umumnya, topiknya kan dijelaskan nih. Terus proses banjirnya ini kenapa? Keberadaan banjir ini kenapa? Terjadinya misalnya sebelumnya curah hujannya masih segini, tahapan-tahapannya. Nah, itu yang dijelaskan. Kalau kamu merawat pohon itu kan kamu melakukan tindakan terhadap sesuatu. Nah, itu kan aktif kalimatnya. Sementara tadi kita menggunakan kalimat pasif. Ya, Bu, paham. Iya. Makasih, Bu. Ya, silahkan yang lain ada pertanyaan. Nggak ada? Lanjut ya. Nah, ini memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasan. Ini kalau pas kalian bikin ya, teks eksplanasi dapat berupa penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, terjadinya sesuatu, bukan kalian merawat atau apa enggak, bukan. Jadi contoh fenomena alam yang dapat ditulis dalam teks eksplanasi adalah proses terjadinya, misalnya contohnya ini terjadinya tsunami dan efek yang ditimbulkan karena tsunami. Jadi kayak gitu. Kalau kalian menjelaskan tentang tsunami, ada langkah-langkahnya, misalnya tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Ini tadi kan kejadiannya tentang tsunami. Kemudian carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Kemudian mulailah menulis paragraf pertama berisi pengertian tsunami misalnya. Dan kemudian paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena. Fenomena tsunami itu kayak apa, kenapa bisa terjadi, apa yang menyebabkannya. Nah, seperti itu yang di dalam teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir kalian buat kesimpulannya. Dalam membuat teks eksplanasi, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, jika diperlukan, lakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada beberapa pembangunan teks materi. Ini apa namanya, tugas-tugas saja. Nanti di modulnya itu bisa dilihat. Nah, ini misalnya contohnya hipernova, fenomena apakah itu? Nah, ini dia menjelaskan tentang fenomena alam. Hipernova tadi, sebuah bintang secara mendadak mengalami peningkatan kecerlangan. Peristiwa ini disebut nova yang dalam bahasa Latin memiliki arti bintang baru. Nah, ini secara umumnya dia menjelaskan dulu tentang pengertian si nova ini. Baru paragraf berikutnya dia menjelaskan tentang proses terjadinya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, baru yang bagian paragraf terakhir, karena itu bagi astronom di masa lalu disimpulkannya ketika sebuah bintang redup yang tak pernah tampak di langit kemudian tiba-tiba muncul dengan sangat terang, maka mereka pun menyebutnya nova, si bintang baru. Jadi dia ada bagian umum, kemudian proses, dan yang terakhir simpulan. Gitu ya.
pertanyaan lagi nggak? Itu harus fenomena alam kah, Bu? Atau bisa yang lain? Enggak juga, kebudayaan boleh tadi. Misalnya Oh. fenomena-fenomena yang tentang kebudayaan, sosial, itu boleh. Yang istilahnya apa? Jadi pengertian umumnya, kemudian proses terjadinya. Kalau kalian misalnya menjelaskan tentang sekarang ini banyaknya pergaulan bebas misalnya seperti itu juga boleh. Secara umum pergaulan bebas itu apa sih? Terus apa sih yang melatar belakangi terjadinya itu? Nah itu juga boleh. Tapi memang kebanyakan orang mengungkapkan teks eksplanasi ini lebih kepada fenomena-fenomena alam. Tapi fenomena sosial, kebudayaan juga boleh. Yang penting tapi harus sesuai dengan fakta gitu kan, Bu? iya, harus sesuai dengan fakta. Ada kalau bisa dilengkapi dengan data. Oh. Mm-mm. Ya. Kalau kalian ibaratnya menjelaskan tentang kenakalan remaja, misalnya, atau kasus-kasus hamil di luar nikah, kan ada datanya misalnya, berapa banyak korbannya atau seperti itu. Ya pasti harus mengandung 3 struktur tadi, pernyataan umum, proses, dan simpulan. Disertai fakta, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kalian membuat teks tanpa 3 struktur tadi, berarti dia bukan eksplanasi. Atau ketika kalian bikin strukturnya sudah pas, datanya ada, tapi kalian menggunakan bahasa kedaerahan, itu juga bukan teks eksplanasi. Pokoknya syarat-syaratnya tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi, kaidah-kaidahnya itu harus ada semua. Lanjut ya. Nah, ini masih contoh-contoh teks, nanti bisa kalian baca di yang Ibu bagikan tadi. Nah, sudah selesai. Nah, untuk tugas, kalau kemarin kan kalian tuh membuat teks tuh. Nah, kalau ini nanti tugasnya, teksnya yang Ibu berikan, kalian yang menganalisisnya saja, berdasarkan yang mana pernyataan umum, yang mana proses. Nanti akan Ibu bagikan di di kelas WA-nya sama di classroom-nya. Untuk daftar hadir, Ibu tadi sudah Ibu sampaikan ya, tidak ada yang memberi daftar hadir di luar sini. Jadi minta tolong untuk ketua kelas nanti catat nama-nama yang hadir. Kalau yang nggak hadir, minta tolong informasikan keterangannya apa. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan nggak? Pendek kalau materinya bab 2 ini singkat sekali. Ibu sistemnya setiap ngasih itu, Ibu kasih materi, Ibu jelaskan, nanti tugas, setelah itu susul ulangan harian, biar kalian nggak numpuk Kak, jadi per bab gitu ya. Jadi usahakan diselesaikan jangan ditumpuk lah, diselesaikan secepatnya. Jadi ketika ada tugas berikutnya lagi, nggak merasa banyak banget, aduh Bu, tugas terus misalnya. Ya karena hanya itu cara Ibu bisa menilai hasil kalian. Jadi setiap bab akan ada satu tugas saja karena kalian daring kan, kasihan juga mungkin tugas yang lain banyak. Jadi satu bab itu satu tugas, kemudian ulangan harian. Ada pertanyaan nggak? Sudah keluar yang lainnya, maka mau absen. Ya itu baru 16 orang aja lagi. Ada pertanyaan yang lain? Kalau yang baru masuk misalnya bingung tuh, boleh dilihat di modulnya. Kalau kalian bingung dengan pelajaran, tapi kita nggak ada pertemuan gini, nggak apa-apa ditanya aja di grup. Misalnya nggak ngerti, jangan harus menunggu pas kita pertemuan gini. Kasihan kalian kalau kalian nggak ngerti, terus kalian diam aja, tanyakan saja nggak apa-apa.
Ini absennya dikirim di grup atau di ibu pribadi Kirim aja? di grup aja biar dikonfirmasi teman-temannya kan yang lain. Takutnya nanti aku izin, aku ini kan gitu. Kalau ke pribadi kan mereka nggak tahu. Nggak apa-apa di grup aja. Nanti Kayaknya biar mereka nggak baca pesan di grup. Banyak. iya. Yang lain ada pertanyaan? Novia Sapitri si kembar berdua ada pertanyaan? Ayo sebelum kita akhiri, ada pertanyaan nggak? Tentang teks eksplanasi, mudah aja. Yuk, kali aja bingung. Sudah paham semua? Arawinda ngerti? Gak apa-apa tanya, daripada nanti pas ke belakangnya bingung Bu, pas tugas atau pas ulangan hariannya, ternyata pronomina aja nggak tahu, rata-rata jawabnya nama orang, padahal pronomina itu kata ganti. Jadi istilah-istilah seperti itu, pronomina, verba, adjektiva, adverbia itu sebenarnya dalam bahasa sederhananya ada, tapi karena itu menggunakan bahasa Indonesia, ada istilah-istilah yang kalian mungkin tidak mengerti dalam istilah bahasa Indonesia. Bu. Ya, Ilma. Kata Ibu pronomina itu kan kata ganti. Berarti dalam prosedur kemarin tuh kalau Anda tuh berarti pronomina lah. Iya. Itu jawabannya Anda. Tapi kalian jawab yang lain kebanyakan jawabnya Dokter Kelvi itu ya. Bahkan ada lagi yang jawabnya yang Ibu ketawa itu dia menjelaskan panjang lebar sekali dan nggak ada satupun yang benar di jawabannya. Sebenarnya Ibu kalau ngasih soal, kalau tulisannya jawaban singkat, nggak perlu panjang-panjang, yang penting benar. Yang dinilai benarnya, bukan banyak katanya ya. Tapi di Google itu Bu, kayak Dokter Kevin menyatakan orang gitu. Iya. Ya, ini Ibu jelaskan dulu perbedaan nomina dengan pronomina. Ada dua. Kalau nomina itu yang Dokter Kelvin tadi. Misalnya Ilma Habibah itu nomina, meja itu nomina, kursi itu nomina, kata benda, paham ya? Tapi kalau pronomina baru tuh kata ganti. Kita, kami, Anda, kamu. Makanya hati-hati dengan Google. Apalagi lihatnya apa di Brainly itu ya. Karena ya, di Brainly itu yang jawab juga kayak kalian ini, teman-teman kalian juga. Siapa yang bisa jawab dia bisa ngisi di situ di Brainly. Jadi belum tentu benar. Ibu tahu kok kalau siswa biasanya larinya ke Google, muncullah tuh si Brainly itu. Iya Bu, soalnya di buku di materinya kan nggak ada penjelasannya. Terus ya udah lari ke Google aja. Salah taunya. Ya itu, seperti sekarang sudah tahu lah. Kalau yang dimaksud Ibu pronomina kemarin kata ganti. Jadi dia pronomina itu ada macam-macam juga. Ada pronomina persona. Kalau pronomina persona itu kata ganti orang. Jadi kalau Ibu menyebutkan nama kita semua kan nggak mungkin tuh. Jadi adalah digunakanlah kata kita. Nah kita itu pronomina persona juga. Kata ganti orang banyak, yang ada saya di dalam situ, yang ada Ibu di dalam itu. Tapi kalau Ibu nggak ada, tapi untuk orang banyak, kalian, mereka. Jadi pronomina lagi macam-macam lagi. Pronomina orang pertama itu saya, aku. Itu pronomina orang pertama tunggal ya, sendiri. Tapi kalau pronomina orang pertama yang Ibu ada di situ, banyak orangnya, itu kita, kami. Nah itu. Kalau pronomina kata ganti orang kedua, itu kamu, kalian, paham ya? Karena dia berbicara dengan lawan bicaranya langsung kata gantinya. Tapi kalau pronomina orang ketiga, bukan mengatakan si orang pembicara dan lawan pembicaranya. Berarti contohnya dia. Kita ngomongin orang nih, orang yang nggak ada di situ, pronominanya dia. Itu kata ganti orang ketiga. Atau mereka.
Jadi kalau mereka tuh ibu nggak ada, kalian nggak ada di situ, mereka. Tapi kalau ibu nggak ada, si kalian ini aja yang ada, pronominanya kalian, di luar ibu kan. Tapi kalau di luar ibu dan di luar kalian, itu mereka. Itu kata ganti orang ketiga jamak. Paham ya? Pronomina dengan nomina. Lebih baik cari dulu deh pengertian pronomina apa. Jangan cari teksnya dulu di Google, tuh soalnya. Pasti akan muncul tuh jawaban-jawaban Brindley. Nanti akan banyak tuh yang jawaban yang berbeda-beda. Pas kalian lihat yang paling atas, berarti banyak korbannya selain Ilma Habibah. Makanya kok ibu bilang kok dokter Kelvin ya jawaban mereka ini. Tapi Enggak, ada Bu. juga sih yang jawabnya Anda, yang sudah ngerti jawabnya Anda. Aku mau jawab kursi tapi di penjelasannya kayak bilang dokter Kevin, ya udahlah dokter Kevin Ya, aja. kalau kursi juga bukan pronomina tapi nomina. Nama bendanya langsung, bukan kata ganti si benda itu, bukan. Kalau pronomina itu kata ganti. Kalau ulun kemarin tuh ada kata Anda, Dokter Kelvin digabung semua dalam satu jawaban. Iya, tapi makanya nilai yang kamu dapatkan misalnya kamu dapatnya 60, tapi ibu pas ngasih ke kalian 70 karena kamu tetap menulis Anda di situ. Cuman Google formulirnya ibu mendeteksi kamu salah karena kamu menjawab selain Anda. Tapi ibu tetap nilai. Makanya nilai kalian pasti adanya senyum-senyum. Ibu kada tahu maka nilaiku 60. Kenapa jadi 70 ini? Padahal ibu ngecek jawaban kalian satu-satu kok. Enggak langsung ibu comot gitu aja di Google formulirnya. Makanya nilai kalian ada yang naik dari yang kalian peroleh pas mengerjakan Google formulir. Karena sebenarnya kalian itu jawabannya benar, tapi terlalu berbelat-belit. Misalnya ibu menanyakan pronomina pada teks tersebut adalah tinggal jawab aja Anda, tapi kalian jawabnya pronomina pada teks tersebut adalah, kalian ulang-ulang lagi kata-katanya. Jadinya Google formulirnya tidak bisa mendeteksi. Tapi ketika ibu lihat, oh ternyata maksud dia ini, makanya nilai kalian naik. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pas esai, apakah benar ini? Nah, tetap akan ibu cek lagi, nanti yang ibu berikan ke kalian nilainya berubah. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Semuanya sudah mengerjakan kira-kira ulangan harian dan tugas? Usahakan diselesaikan setiap babnya, jangan ditumpuk. Ada pertanyaan? 16 orang. Itu kayak bisa dibagikan lagi lah Bu, link Classroom-nya. Soalnya banyak yang belum masuk, banyak yang nanya. Di itu kita ada nggak di grup di bagian deskripsi? Sudah terhapus chatnya. Oh, iya, dan nanti ibu bagikan ya. Iya Bu, soalnya banyak yang belum ngerjain kemarin tugasnya. Banyak yang bingung. Nggak apa-apa, padahal tanya aja di grup itu. Kalau kalian bingung, tanyakan saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Eti. Sudah? Sudah, kita tutup ya. Nanti ibu bagikan link pelajaran kita ini tadi, karena ibu record, nanti ibu bagikan, siapa tahu mau diulang-ulang lagi pelajarannya. Jangan lupa dibaca modulnya. Sekian ya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Iya. Makasih. Cukup ya.